papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Ya, tidak, saya berbicara itu. Tunggu, saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan Rocky Gerung. Tidak bicara dengan Anda. Saya bukan. Loh, Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Anda tadi biar tidak motong. menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini samar-samar. Saya punya bukti pemikirannya soal nanti ujung-ujungnya itu. ke wakil presiden gitu. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya Pupu Papa. Oke, baik. Closing statement aja. Silakan Bu Rocky. Saya jawab peranannya. Tadi saya bilang sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini. Yang mana sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sampaikan di sini. Oke. Ini berapa jam lagi nih kita harus menonton video-video Anda gitu? Oke, sudah 8 kali berarti sampaikan siapa? Oke, saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Saya bicara 8 kali. 8 episode, Anda mau tunggu nggak saya ulangi? Saya akan nonton 8 episode Anda. Buang-buang waktu buat saya gitu. Anda sampaikan aja simpel biar kita besok, oh Pupu Papa versi Rocky Gerung ini gitu loh. Oke, kalau begitu saya jawab aja. Kalau ada yang keberatan bisa membuat laporan hukum gitu loh. Oke, di ujung pembicaraan saya ini, closing statement saya sebutin aja, dengar dulu ya, oke? Oke, kita udah bicara semua hal. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya Pupu Papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au di sini. Pupu Papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu Papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan jawab. Karena sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Jangan Anda bawa ranah ini aja. Kita bicara ini aja. Kepastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Ya. Tuhan itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuhan berarti saya ada Pitra Romadhon Sution. Gitu loh. Ya, oke. Udah cukup. Oke, baik. Kalau nggak saya mau tutup ini. Gitu. Nama saya terakhir. Namanya nama. Dari segi hukum gitu loh. Saya pelan-pelan sekali. Ya saya juga pelan-pelan karena tadi saudara bilang Pupu Papa, makanya kita tagih. Bang Pitra saya sampai lupa namanya. Bang Pitra. Siapa? Ya, cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir silakan. Menghargai saudara. Saya berikan kesempatan terakhir, Bang Rocky, gitu silakan. Sebelum saya closing nih. Di dalam teori hukum pertama, teori hukum ya, diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave. Tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak kalau tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Jadi statusnya sama, Tuhan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Eman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya soalnya bukan itu. Ahli bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, Jadi saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh nggak apa. Loh, pertanyaan saya simpel saja. Pupu Papa itu siapa? Saya mau jawab. Saya menonton 8 episode. Karena itu saya bilang sesuai dengan pasal 184 KUHP tadi, tunjukin di antara keterangan saksi saudara siapa Pupu Papa. Bang Rocky terakhir 2 menit saya berikan kesempatan. Setelah itu saya closing.
Pelan-pelan nanti di ujungnya saya sebutin. Bukan. Oh, udah. Bang Mitra, sebentar Bang Mitra. Oke, jangan dipotong dulu. Jangan potong dulu Bang Mitra, sebentar. Bang Mitra, sebentar. Jangan potong dulu. Jangan potong dulu Bang Mitra. Saya mau. Tanya di mana? Oke. Bukan. Karena dia membawa apa namanya teori-teori dan lain-lain. Nanti saya berikan kesempatan Bang Mitra kalau Bung Rocky nanti menyinggung Bang Mitra. Tapi kalau Masa enggak, dia tidak baik sebut budak dan lain-lain. nanti saya berikan kesempatan. Nanti saya berikan kesempatan. Kalau saya fair, saya berikan kesempatan. Tapi jangan dipotong. Katanya seorang Enggak ahli, selesai tapi nanti. bahasanya Enggak, saya mau baik. selesaikan ini Wajar dengan saya kick Anda. Persatuan Indonesia. Oke. Jangan dipotong dulu nanti kalau saat itu saya Kita akan tercapai persatuan. Tolong, saya minta tolong. Enggak, saya minta tolong. Gimana kita Nanti saya berikan persatuan, kesempatan pada Bung Mitra. Silakan Bung Rocky. Jangan dipotong dulu. Karena itu saya kasih klarifikasi. Relasi tuan budak itu setara. Oke, pelan-pelan. Ketiadaan budak menyebabkan tuan tidak berguna. Ketiadaan tuan menyebabkan budak tidak berfungsi itu. Nah, kesetaraan itu ada di dalam prinsip pertama kalau kita belajar filosofi. Kalau kita belajar legal philosophy, sampai di situ dulu ya, nanti saya lanjut pelan-pelan. Oke. Jadi tadi saya naik eskalator, di situ ada tulisan Center of Innovation, betul ya? Ada 3 prinsip yang ditulis oleh yang punya ini Haritano. Center of Innovation. Satu adalah vision, betul? Ya. Visi. Yang kedua adalah quality, kualitas. Yang ketiga adalah speed. Oke. Saya ulas itu ya, supaya di ujung saya tiba pada Fufufafa. Oke. Presiden disebut presiden karena dia dipilih berbasis visinya. Normativitinya begitu. Bukan berbasis amplopnya. Bukan berbasis